Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam, katakan orang majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam, katakan orang majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam, katakan orang majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam, katakan orang majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari kanak-kanak yang di palungannya.
malam. Katakan orang Majus. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita nyatakan kasih yang terindah hanya di dalam Yesus Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang terindah, kasih yang terindah. Sungguh-sungguh sembah Dia, hati yang mulia,
Yesus Engkau bukan, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi. Mari sembah Dia. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar, sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Yesus adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 1.
Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal berarti kelahiran. Perayaan Natal adalah memperingati kelahiran Yesus Kristus. Injil menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia. Firman Allah berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yesus Kristus dilahirkan ke dunia seperti manusia-manusia lainnya. Dia dikandung oleh seorang perempuan seperti manusia lainnya. Yesus Kristus adalah 100% manusia. Firman Allah berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Injil juga menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah 100% ilahi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Walaupun Yesus adalah 100% manusia, namun berbeda dari manusia yang lain. Yesus dikandung ibunya bukan dari hasil persetubuhan antara ibunya dengan tunangannya yang bernama Yusuf atau laki-laki lainnya. Firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa Maria mengandung Yesus karena mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika Yusuf tunangan Maria mengetahui bahwa Maria sudah hamil, dia menyangka bahwa Maria telah berzina dengan laki-laki lain. Karena itu dia berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dalam ayat yang ke-18, Yusuf disebut sebagai tunangan Maria, ibu Yesus. Tetapi di dalam ayat yang ke-19 ini, Yusuf disebut sebagai suami Maria. Yang benar, yang mana? Ayat 18 kita baca kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dengan mempelajari ilmu purbakala dan budaya orang-orang zaman dahulu, kita mendapat pemahaman mengenai budaya pertunangan zaman dahulu. Zaman dahulu ikatan pertunangan lebih kuat daripada zaman sekarang. Zaman dahulu ikatan pertunangan sudah dianggap seperti ikatan suami istri. Bedanya mereka masih harus hidup terpisah selama kurang lebih setahun dan belum boleh berhubungan kelamin. Nanti
Bila ikatan pertunangan sudah diteguhkan dengan ikatan perkawinan, barulah mereka boleh tinggal serumah dan bersetubuh. Tetapi walau masih bertunangan, kadang-kadang mereka sudah disebut dengan istilah suami istri, dan hubungan pertunangan hanya bisa diputuskan dengan proses perceraian. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Rencana Yusuf ini mengundang campur tangan sorga. Firman Allah berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika Yusuf sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam sebuah mimpi. Malaikat Tuhan memberitahu Yusuf bahwa bayi dalam kandungan Maria bukan hasil perzinahan, tetapi merupakan pekerjaan Roh Kudus, yaitu bayi yang dikandung Maria adalah Allah yang menjadi manusia. Dan bayi yang dikandung Maria berjenis kelamin laki-laki. Kita mengetahui bahwa zaman dahulu belum ada alat USG untuk mengetahui jenis kelamin janin. Dan malaikat Tuhan memberitahu Yusuf bahwa bayi dalam kandungan Maria harus diberi nama Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan, karena dia adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Pesan malaikat ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Firman Allah berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus sendiri berarti Tuhan menyelamatkan. Masalah utama manusia bukan kemiskinan. Masalah utama manusia bukan keterbelakangan. Masalah utama manusia bukan ketidakadilan. Masalah utama manusia bukan lingkungan yang buruk. Masalah utama manusia bukan tidak ada kesempatan. Masalah utama manusia adalah D-O-S-A, dosa. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paling tidak ada 3 cara orang berbuat dosa. Cara pertama orang berbuat dosa adalah dengan melanggar hukum Allah. Firman Allah berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di dalam Alkitab kita membaca hukum Allah itu diantaranya terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Hukum Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cara kedua orang berbuat dosa adalah dengan tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Firman Allah berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Misalnya firman Allah berkata, apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, jangan engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Bila kita melihat hewan milik tetangga atau orang lain rebah di jalan, dan kita tidak mau menolong, lalu berpura-pura tidak melihat, baik karena malas atau karena alasan lainnya, maka kita berbuat dosa. Cara ketiga, orang berbuat dosa adalah dengan menginginkan apa yang haram. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi kita melihat di sini bahwa orang bisa berdosa apabila mereka menginginkan apa yang haram. Firman Allah mengajarkan bahwa dosa akan berujung pada maut. Firman Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi di dalam kasih-Nya, Allah telah menyediakan seorang juru selamat. Namanya adalah Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bila kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, 100% manusia dan 100% ilahi pada saat yang sama. Bila kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa manusia. Bila kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, lalu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan berarti bos, Tuhan berarti majikan, Tuhan berarti yang dipertuan. Mengaku Yesus adalah Tuhan berarti kita bersedia mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Apabila kita melakukan hal ini,
dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan dari hukuman dosa. Kita akan diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa. Kita akan diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Kita akan diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Ketika ada orang-orang yang tertuduh oleh rasa bersalah karena dosa, bertanya kepada Rasul Petrus mengenai apa yang harus mereka perbuat, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nama Yesus adalah nama yang berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Apakah ada di antara kita yang sekarang ini merasa tertuduh oleh perasaan bersalah karena dosa? Apakah ada di antara kita yang sekarang ini belum memiliki kepastian pengampunan dosa? Apakah ada di antara kita yang sekarang ini merasa khawatir atau takut bahwa Allah akan menghukum Anda karena dosa-dosa Anda? Saya ada kabar baik untuk Anda. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berserulah kepada nama Tuhan Yesus, sebab firman Allah berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru itu tidak sukar. Berseru itu mudah. Semua orang bisa berseru. Begitu pula menerima pengampunan dosa tidaklah sesukar yang dipikirkan beberapa orang. Cukup berseru kepada nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengampuni dosamu dan menyelamatkan engkau dari hukuman dosa. Bila ini menjadi keputusanmu, saudara ingin berseru kepada nama Tuhan Yesus supaya Tuhan mengampuni dosa-dosamu, angkatlah tangan saudara. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Firman Allah berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tindakan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa memungkinkan Allah untuk menyertai manusia. Firman Allah berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman Allah ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Karena dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.
Firman Allah mengajarkan bahwa dosa menjadikan manusia musuh Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging adalah keinginan tabiat manusia berdosa yang apabila dituruti merupakan tindakan memusuhi Allah. Firman Allah juga mengajarkan bahwa dosa adalah sebuah kuasa yang bisa menguasai dan memperbudak manusia. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Akibatnya manusia diperbudak oleh kebiasaan berbuat dosa yang menjerumuskan manusia ke dalam rupa-rupa kecemaran, duka, dan nestapa. Tetapi Allah telah datang ke dunia di dalam diri Yesus supaya Dia menyelamatkan manusia dari dosa. Firman Allah berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan apabila Yesus telah menyelamatkan manusia dari dosa, hasilnya adalah Immanuel, Allah menyertai manusia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dengan kata lain, nama Yesus dan nama Immanuel mengingatkan kita akan kasih karunia Allah. Nama Yesus dan Immanuel atau Allah menyertai kita berbicara tentang bagaimana Allah yang Maha Suci bersedia mengampuni manusia berdosa, bahkan bersedia tinggal bersama mereka dan menyertai mereka. Riwayat Matius, penulis Injil Matius, merupakan salah satu contoh kasih karunia Allah ini. Nama asli Matius adalah Levi, anak Alfeus. Setelah menjadi murid Yesus, Levi memakai nama Matius yang berarti karunia Allah. Kemungkinan untuk mengingat betapa besar kasih karunia Allah kepada dirinya. Sebelum menjadi murid Yesus, Levi bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai merupakan salah satu kelompok manusia yang paling dibenci oleh masyarakat Yahudi. Pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat yang menjual diri mereka untuk bekerja bagi kekaisaran Romawi yang adalah penjajah. Setiap pemungut cukai zaman dahulu membeli dari penjajah Romawi hak untuk memungut cukai. Sehingga semakin besar cukai yang mereka pungut, semakin besar penghasilan mereka. Oleh karena itu pemungut cukai dianggap sebagai pencuri dan pengkhianat bangsa. Karena pekerjaan memungut cukai juga membuat mereka banyak berhubungan dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka mereka juga dianggap najis dan tidak layak untuk mendekat kepada Allah. Tetapi Yesus yang adalah Immanuel, Allah menyertai kita, dikenal sebagai sahabat pemungut cukai dan sahabat orang-orang berdosa. Firman Allah berkata, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum,
Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Matius membuka hatinya kepada Tuhan Yesus. Dan dia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ketika pemuka-pemuka agama memprotes hal ini dan berkata, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah arti Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Apakah ada di antara kita yang merasa dirinya adalah orang berdosa? Yesus datang ke dunia, lahir di sebuah kandang ternak di Bethlehem, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari antara orang mati demi kita sekalian. Yesus ingin menyelamatkan manusia dari dosa dan menjadi Immanuel atau Allah yang menyertai manusia dari sekarang sampai selamanya. Maukah Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan Anda dari dosa? Maukah Anda menjadikan Yesus sebagai Immanuel, Allah yang selalu menyertai Anda, yang telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan Anda? Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Tuhan Yesus berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Seorang laki-laki sakit kanker di lambungnya. Hal ini membuat dia tidak bisa makan. Apapun yang dimakannya akan dimuntahkan lagi keluar. 60 tahun yang lalu, ilmu kedokteran belum semaju sekarang ini. Dokter mengatakan, orang ini akan mati kelaparan secara perlahan-lahan. Ketika istrinya mendengar mengenai seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi, istrinya membawa suaminya yang sekarat menempuh perjalanan sejauh 450 km untuk menghadiri kebaktian kesembuhan ilahi yang diadakan oleh hamba Tuhan itu. Ketika suami ibu ini didoakan oleh hamba Tuhan itu, suaminya yang sudah selama 6 minggu tidak bisa menelan apa-apa tanpa memuntahkannya kembali, bisa makan dan bisa minum tanpa memuntahkannya. Tuhan sudah menyembuhkan suami ibu ini seketika itu juga. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah. Ketika firman Allah berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Bila saudara sakit, Yesus adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Dia bersedia dan sanggup menyembuhkan Anda. Bila engkau sakit, maukah engkau sembuh? Maukah engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan dari sakit penyakit? Maukah engkau mengenal Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertaimu dan memberi kesembuhan dan kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan rohmu? Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Pekerjaan Matius sebagai pemungut cukai menghasilkan banyak uang dan memberikan jaminan hidup dan hari tua. Tetapi semuanya itu ditinggalkan oleh Matius demi mengikut Yesus. Bagi Matius, mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan dari dosa. Bagi Matius, mengenal Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bagi Matius, mengenal Yesus sebagai jauh lebih berharga dari semua uang yang ada di dunia ini. Di dalam diri Yesus, Matius menemukan sesuatu, atau lebih tepat seseorang yang jauh lebih berharga dari semua harta, semua kesenangan, atau apa saja yang ada di dunia ini. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah yang kita inginkan? Apakah lebih dari segalanya? Kerinduan hati kita adalah untuk mengenal dan mengalami Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan dari dosa. Dan mengenal dan mengalami Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara ingin mengenal Yesus sebagai lebih berharga dari semua yang lain. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba, Bapa.
hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ya Tuhan, lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan masyarakat permata tiada ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Immanuel, ya disebut Allah beserta kita, ya disebut Allah beserta kita, ya disebut Immanuel,
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara, melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyelamatkan saya dari dosa, dari sakit penyakit, dan dari semua pergumulan hidup yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan saya, tidak akan pernah meninggalkan saya. Tolong saya Tuhan untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi segala keperluan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang sedang bersekolah sekali ini. Tolonglah anak-anak-Mu yang sedang kuliah, supaya mereka bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan menolong. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan sehingga bisa melanjutkan pendidikan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah. Kami mohon Tuhan menjagai anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan laki-laki dan perempuan yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak-Mu. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak
yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Mari Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kuasa-Mu itu bekerja sekarang menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan tolong. Masalah rumah tangga, Tuhan kiranya pulihkanlah rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang mau merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa bagi segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami usir semua roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh putus pengharapan, roh putus asa. Aku tengking kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh ingin bunuh diri, aku tengking kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut dan kerajaan maut, aku tengking kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau bebaskan semua tawanan-tawananmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center atau nomor kontak gereja yang sekarang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online yang tertera di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai sekarang ini.
Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. bersenandung. Malam kudus, sunyi dan senyap, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku," kata Yesus, "dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup itu." Mari kita nyanyikan. Lihatlah di Efrata terang besar turunlah.
Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita katakan terima kasih. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19. Sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kiranya Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut,
Silahkan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Yang sempurna, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari sama-sama dalam mendekat Tuhan ini. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, bagi yang sempurna. Kau pelindungku, mampu bersamamu, bagiku Kaulah segalanya. Tuhanku yang sempurna, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, mampu
bagiku segalanya. Tuhanku yang sempurna, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Yesus,